itu doang lingkupnya. Oh, nggak bisa dong. Tapi kalau kita orang yang berakal, pasti kita mencerna itu pengajaran Yesus itu ke seluruh umat. Oh, Anda versi justru saya. tidak berakal, itu namanya. Matius 15 nomor 24. Aku Ya. diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Waktu Lalu itu, kapan Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Kapan? Pernah? nggak ada lah. Ya, Karena dia sekarang Anda percaya kepada Yesus nggak? percaya. Nah, kalau percaya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada umat Israel. Anda percaya enggak itu? Katanya tadi percaya. Ya, Kenapa sekarang kalau jadi ragu? tidak kalau akal saya yang berpikir ya, mungkin tidak bilang di Bani Israel saja itu pengajaran Nah, Yesus. berarti Anda berasumsi. Anda berarti menolak ajaran Yesus. Inilah penyakit hati yang dianut oleh orang-orang Kristen. Membaca tapi buta. Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi Bang Suma. Ya, Pagi ini juga. saya mau berdiskusi sama Bang Suma ini. Boleh. Sebelum kita berdiskusi, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya seorang Katolik ya. Iya. Nah, dan dalam lingkup keluarga saya itu ada yang Muslim, termasuk saudara saya sendiri. Jadi Iya. kita di dalam keluarga itu ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Jadi kita hidupnya moderat dalam ini. Jadi sekarang saya kan ini posisinya Katolik ya. Iya. Nah, dan saya punya pacar Muslim. Iya, terus? Nah, di sini saya mau bertanya, kalau saya tidak banyak belajar tentang Nabi Muhammad karena terkendala dengan bahasanya mungkin ya. Iya. Oke. Nah, tapi yang sekarang saya pelajarin itu di dalam Injil tentang Yesus. Dan saya sebelum mengimanin Yesus, saya mengakali dulu, belajarin dulu dia punya itu ajaran-ajaran. Dan di situ kita tidak usah ngambil tentang apa ya, Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Dalam versi saya ya, nggak tahu kalau oteng-oteng lain ya. Nah, makanya itu saya cuma ingin bertanya, perbandingan kalau Tuhan itu cuma satu, berarti 100% dia pencipta langit dan bumi. Iya. Oke? Dan Oke. Yesus itu cuma rasul atau nabi lah. Betul nggak? Betul. Nah, karena saya tidak terlalu banyak pemahamin dengan Nabi Muhammad, saya ingin bertanya dengan Bang Suma. Iya. Kalaupun Yesus punya kesempurnaan 95% dan Nabi Muhammad 95%, tolong kasih gua penjelasan setingkat apa Nabi Muhammad dari Yesus, kelebihannya. Kalau yang saya imani Yesus itu ya bagi saya ya udah 95% menghampiri sempurna seperti Tuhan. Kalau Tuhan kan 100% udah sempurna banget, pencipta langit dan bumi. Coba kasih gua penjelasan Bang Suma. Perbandingannya antara Muhammad dengan Yesus. Jadi kita ndak ada di sini ya. Kelebihannya maksud saya. Oke. Baik. Dan sebelum itu gue mau curhat dulu. Dulu saya kawin dengan Muslim, istri saya yang pertama, tapi meninggal. Dia kasih saya satu orang anak. Sebelum meninggal saya punya istri, dia wasiatkan anaknya masuk Muslim. Dan dari umur 2 tahun anak saya itu saya udah masukin dia Muslim. Tapi saya dengan keyakinan saya sebagai seorang Katolik, tetap nggak pernah mengkhianati agama saya sebagai Katolik. Dan anak saya sesuai dengan wasiat istri saya, ya kan? Dia Islam sampai sekarang. Dan sekarang saya akan menikah lagi, dapat lagi wanita Muslim. Makanya sebelum ini kan, ya gimana ya, kalau kita mau menikah harus satu agama. Jadi saya ingin dari penjelasan dari Bang Suma, apa kelebihan dari Muhammad dengan Yesus. Baik. Dan begini, Yesus ada pernah mengatakan, dan saya baca dalam Alkitab, akan ada nabi turun setelah dia. Dan Nabi Muhammad juga pernah saya dengar, ya kan? Jangan pernah, harus juga itu Nabi Isa itu, ya kan? Dia adalah memang seorang nabi juga. Betul nggak? Iya. Betul. Tolong kasih saya perbandingannya. Apa kelebihan dari Muhammad Yesus? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, jelas Nabi Muhammad manusia yang mulia, Yesus manusia terkutuk. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu, Bang? Galatia Karena- 3 nomor 13, terkutuklah Bang. orang yang mati di atas tiang salib. Bang, tolong jangan terlalu diambil itu dari Alkitab, karena saya tahu juga bahwa itu Alkitab juga sudah banyak diobok-obok dengan Berarti- penulis-penulis Saudara, seperti kayak Paulus. Saudara. Begini, saya kasih penjelasan dulu. Anda ngomong sudah hampir 7 jam loh. Oke, silakan. Oke, gua stop deh. Saudara, sebuah kitab dalam sebuah agama kalau sudah punya masalah, percayalah dengan akal sehat Anda, maka agama itu pun pasti bermasalah. Betul. Nah, udah berarti Kita kan agama Anda bicara bermasalah. tidak begini, kita Berarti agama Anda kita bicara bermasalah, kan? rasional, Bang Sumaya. Oke. Kita bicara rasional, tidak ada saling menghujat. Kita sharing aja. Iya. Heeh. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel saja. Betul. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus usianya cuma 33 tahun. Tidak ada risalah Yesus. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW 63 tahun. Oke? Ya, itu kan kuasa Tuhan, Bang. Kita jangan perbandingkan di umur. Loh, Anda kan bertanya tentang siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih mulia. Ya, kan? ya, betul. Nah, makanya kalau kemudian berbicara mengenai kemuliaan, jauh. Yesus hanya 33 tahun, itu pun usianya 13 tahun sampai 29 tahun dikorupsi oleh Romawi dan Yunani. Tidak dijelaskan apa yang dia lakukan. Rasulullah Muhammad SAW sejak dia lahir, bahkan sejak dia dikandung sampai dia meninggal, ceritanya itu lengkap kemudian. Nah, sekarang kalau kita melihat yang mana yang mulia, Yesus Anda di dalam kitab yang Anda pegang itu disebut sebagai anak binatang. Yohanes 1 nomor 29, jelas Yesus disebut sebagai anak domba di situ. Domba, kalau orang waras pasti tahu domba itu hewan. Maka Betul. Yesus di dalam agama saudara disebut anak hewan. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Galatia. Galatia mengatakan Yesus itu manusia terkutuk. Bang Suma, jangan diambil dari Kisah Para Rasul itu ke bawah. Mungkin itu ditulis oleh Paulus. Nah, berarti Ya kan? agama Anda sudah bermasalah karena kitab agama sudah bermasalah, betul? Ya mungkin ditambahin dengan itu penulis-penulisnya Iya, yang maksud lain. saya ketika sebuah agama bermasalah buku suci bukunya, maka pertama buku itu tidak bisa dianggap suci dan pasti bermasalah agamanya, betul? Betul. Nah, betul. Berarti Tapi agama Anda akui tidak bermasalah. tidak semua kau harus ngambilin semua itu ada masalah dalam Alkitab itu, Bang. Loh, enggak, Kalau bagi masalahnya- saya nih, coba ya, boleh saya bicara sedikit. Silakan. Kalau di dalam Injil, Matius, Paulus, Markus, Yohanes, di situ tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah Yesus mengajarkan di situ makan babi. Itu. Jadi Iya. harus dibatasin, Bang. Itu Oke. Alkitab itu dibatasin. Baik. Jangan Saya diambil mau- ke Kisah Para Oke. Rasul. Saya mau tanya kepada saudara, Anda beragama apa sebenarnya? Katolik? Katolik, ya. Katolik. Katolik adalah agama yang paling senior di seluruh sekte yang ada di Kristen. Betul? Betul? Betul. Betul. Di Katolik sana sebelum Anda hari ini, apakah menggunakan surat-surat Paulus sebagai kitab? Sebagian ada, tapi Nah, kan itu berarti agama Anda bermasalah. tidak, maksud saya begini, Bang. Jadi jangan samakan semua akal manusia itu sama yang mengimanin itu Yesus. Saya tidak melihat oknum dan saya tidak melihat produk. Ya, Yang jangan saya lihat lihat oknum. adalah agama. Agama Anda Katolik, kitab agama Anda adalah buku-buku Paulus. Anda mengatakan ada masalah dengan buku Paulus itu, berarti saya katakan agama Anda bermasalah. Ya, betul. Tapi kan Nah, udah. individu itu kan tidak semua sama pola pikirnya, Kalau Bang. agama Anda bermasalah, kenapa Anda masih menganut agama tersebut? Begini, Bang. Ya, oke lah. Itu kan saya dari lahir mungkin dibaptis, dipermandikan sama orang tua saya. Dan saya kan punya pribadi juga tidak akan mengkhianatin. Makanya tadi kan saya sudah curhat sama Abang. Anak saya dari umur 2 tahun sudah muslim karena Oke. wasiat dari istri saya. Oke. Tolong loh ya. Oke. Oke, saya jelaskan begini. Anda menjadi Katolik karena lahir dalam keadaan Katolik. Ketika Anda bayi, Anda dikasih makan bubur toh, tidak dikasih makan makanan keras kan? Betul.
Ketika Anda dewasa, Anda masih dikasih makan bubur sama orang tua? Tidak kan? Iya, betul. Anda diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang Anda suka, betul? Betul. Ketika Anda anak kecil, Anda tanpa paksaan diajak ke gereja, betul? Betul. Kenapa pada saat dewasa Anda tidak mencari agama yang benar? Karena didikan itu begini ya, Bang ya. Didikan itu tiap orang kan beda-beda. Saya kan dididik, ya kan, tidak gampang mengkhianatin diri, apalagi tentang diri sendiri. Loh, kalau Tapi makanan... realita yang saya hadapin, ya kan, saya harus menikah dengan Muslim, ya kan? Kalau makanan saja Anda dibebaskan memilih sesuai dengan jasad Anda, tubuh Anda, selera Anda, lidah Anda, apalagi keyakinan. Keyakinan ini berdampak kepada keselamatan akhirat saudara. Kalau makanan Anda disuguhkan dari kecil, begitu besar Anda bebas, keyakinan juga begitu. Anda punya akal. Kalau Betul. terus kenapa masih memiliki Tapi kan ada karakter orang, Bang. kenapa masih memilih Prinsip-prinsip. agama yang bermasalah? Anda kan sehat, Anda kan waras. Kenapa Iya. masih memilih agama yang bermasalah? Makanya itu saya harus, sebelum saya mengimanin suatu agama, gua harus kan berakal dulu. Nah, Makanya saya betul. juga meminta penjelasan dan Nah, saya harus, sekarang Anda berakal enggak? Sekarang Anda berakal enggak? ya pastilah berakal. Kenapa sampai bisa masih ngomong. Katolik? Kenapa masih Katolik kalau berakal? Ya itulah saya tadi. Pribadi saya kan prinsip hidup itu kan ada, tidak gampang mengkhianatin sesuatu Loh, agama. loh. Makanya Agama- saya harus belajar dulu. Agama Ya kan? Anda sudah Anda akui bermasalah. Oke? Oke. Nah, terus kenapa masih ada di situ? Ibaratkan sebuah rumah sudah Anda tahu ini rumah akan rubuh. Kenapa masih di atas rumah? Harusnya Anda turun menyelamatkan diri Anda kan? Iya, saya kan sudah bilang tadi, saya kan ada bermasalah di situ. Tapi kan itu ada bagiannya di situ dalam Alkitab itu. Jangan kita terlalu ambil semua dibilang dari kisah para rasul lah. Si Paulus yang bikin cerita yang palsu lah, ya kan? Oke, sekarang begini aja. Gurunda. Iya, silakan. Jadi Jadi dua-dua ini batasin, sama Bang. ini. Tunggu. Hope. Ini Hope dan Noah ini Gurunda sama ini tadi ini. Jadi yang si Noah sama si Hope ini sama Gurunda gitu. Udah Iya, tidak mengimani Paulus Jangan tapi dong. masih di Kristen. Silakan. Oh, jangan dong, beda-beda. Jangan disamakan Oke. orang punya. Sekarang Cara begini, berakal. Yesus menurut saudara itu siapa? Nabi, rasul. Nabi. Oh ya, Nabi dan rasul. Bagus. Dia itu utusan. Oke, saya udah pernah mengakalin itu. Dan saya Bagi menerima- Katolik, Yesus itu siapa? apanya? Bagi Katolik, Yesus itu siapa? Sebagian person mengatakan dia Tuhan. Berarti- Tapi sebagian orang kalau betul-betul mengakali itu Alkitab, pasti dia bilang bukan Tuhan. Nah. Maksud saya begitu, Bang. Nah. Jadi personnya Seka- itu jangan disamain, individu-individu orang itu jangan disamain. Sekarang Kalau- begini, kalau Yesus bagi Katolik itu adalah Tuhan, dan bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan, berarti Anda bukan lagi Katolik. Anda adalah orang yang berada pada kebingungan, transisi. Sekarang coba Anda lihat, ketika kemudian Anda mengimani kitab saudara, apa kata Yesus? Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Coba Anda cari, agama apa yang ada di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus? Al-Quran? Hanya Islam kan yang memuliakan Yesus itu. Orang Islam mati-matian siang malam memperjuangkan bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Umat Islam mati-matian siang malam menyatakan Yesus itu adalah manusia yang suci. Tapi Kristen mati-matian mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Yesus itu adalah orang yang wajib mati di atas tiang salib. Sebagian orang pola pikirnya begitu. Kalau Ya, saya sudah. pandangan saya, Pandangan kalau dia saudara, seorang, ya kalau Yesus itu, bagi saya Yesus itu bukan dia yang disalib. Masa ada seorang Tuhan harus berteriak lagi, Eli Eli lama sabaktani, Tuhan Tuhan tolong aku. Nggak mungkin lah seorang Tuhan mau ngomong kayak gitu. ya Itu sudah, di situ berarti saudara saya ini bukan lagi Katolik. Kenapa nggak bersyahadat saja? Makanya itu saya kan bilang tadi sama Bang Suma, kita ini diskusi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, 100% dia yang menciptakan langit dan bumi. Di sini saya meminta Bang Suma, ya kan, jangan menjudge Yesus juga bilang terkutuk, nggak bagus juga, Bang. Lah itu Maunya dalil. Iya, jangan ngambil dalil setiap Oh, nggak dalil. bisa, ini diskusi lintas agama. Kita nggak boleh berasumsi.
begini Bang, kita yakin itu bahwa Yesus, saya idolakan Yesus, jujur. Ya sama. Bijaksananya dia saya suka. Sama. Pembelajarannya dia saya suka. Sama. Begitu. Sama. Sayangnya Makanya dia itu diutus saya untuk Bani memohon. Israel. Kita Ya. bukan Bani Israel. Itu sudut pandang Bang Suma. Ya, lalu mana Kita ambil dalilnya? sudut pandang. Mana dalilnya Artinya Yesus itu, mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? ya mungkin di saat itu yang dia masuk di dalam Bani Israel itu, ya karena di situ doang lingkupnya. Oh, nggak bisa dong. Tapi kalau kita orang yang berakal, pasti kita mencerna itu pengajaran Yesus itu ke seluruh umat. Oh, menurut Anda versi justru saya. tidak berakal, itu namanya. Matius 15 nomor 24. Aku Ya. diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Ya, Anda pada- berakal, kalau pada Anda zaman berakal, itu mungkin lalu kapan Yesus Bani mengatakan aku Israel diutus? banyak yang murtad waktu Lalu itu. kapan Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Kapan? Pernah? Nggak ada lah. Ya, lalu Tapi karena dia lalu- di lingkup itu Bani Israel yang penuh dengan menyembah berhala, makanya Yesus diturunkan di situ. Enggak, Begitu, bukan itu sudut- masa. Jangan berasumsi. Sekarang Anda percaya kepada Yesus enggak? Percayalah. Nah, kalau Men- percaya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada umat Israel. Anda percaya enggak itu? Dalam tulisan Matius itu ada begitu. Ya, saya tanya, Anda percaya enggak? Katanya tadi percaya. Ya, Kenapa sekarang kalau jadi ragu? tidak kayak kalau akal saya yang berpikir ya, mungkin tidak bilang di Bani Israel saja itu pengajaran Nah, Yesus. berarti Anda berasumsi. Anda berarti menolak ajaran Yesus. Inilah penyakit hati yang dianut oleh orang-orang Kristen. Membaca tapi buta, mendengar tapi tuli. Inilah Anda. Anda melihat di kitab saudara Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sejak kapan Anda menjadi domba? Sejak kapan Anda sesat dari Bani Israel? Sejak kapan saudara menjadi umat Israel? Kami umat Islam legowo menerima itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Kami legowo menerima itu. Ya Allah ya Rabb, ternyata Nabi Isa, Nabi kami yang kami cintai, diutus spesial untuk saudara kami Bani Israel. Kami legowo menerima itu. Kami tidak mau terima menyusup, kasih. kami tidak Ya. mau menyamar masuk sebagai Bani Israel. Karena kami memang bukan Bani Israel. Nah, ini Al-Quran. Nah, sekarang kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa Anda menyerempet masuk di kandang orang? Ente bukan Bani Israel, kok ngaku-ngaku sebagai pengikut? Sakit ente, sehat. Sedangkan Al-Quran menarasikan, Kul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, jika engkau mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, arahkan manusia untuk mengikuti dirimu dengan mengucapkan fattabi'uni, ikutilah aku. Maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan mencintai mereka dan akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil, Bung. Legitimasi kami orang Indonesia ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi kaffatan linnasi ya ayuhan nasi. Semua tujuan daripada diutusnya Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Loh, kita ini bukan Bani Israel, ngapain kita ngaku-ngaku sebagai pengikutnya? Itu pembohong namanya, itu zalim namanya. Makanya Al-Quran mengatakan, waman azlama mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim itu? Orang zalim itu adalah orang yang mengada-adakan kebohongan ketika Islam datang kepada mereka, mereka menolak Islam tersebut. Maka Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Apa yang disebut zalim? Orang yang menganiaya dirinya sendiri, termasuk ente. Ente bukan Bani Israel. Oh tidak, aku adalah orang satu pengikutnya. Oke lah kalau abang bilang saya bukan Bani Israel ya. Lah, memang bukan, memang bukan. Tapi kan di Al-Quran juga mengajarkan bahwa harus menghargai Yesus. Lah memang kami menghargai beliau kok. Ya. Hanya agama Anda yang tidak menghargai Yesus. Mana binatang lah, manusia terkutuk lah, menjadi mayat lah, bangkit pada hari ketiga lah, dicucuk lambungnya lah, ditampar, dilurahi, diser. Itu di agama Anda. Kami tidak ada. Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang terkemuka, yang terkenal, yang tersohor di dunia dan di akhirat. Itu di kami.
Dari sejak lahir beliau dimuliakan. Ibunya bukan seorang pesina, ibunya adalah orang yang mulia. Berbeda di kitab saudara, bertunangan dengan seorang laki-laki itu sudah ternoda. Masakan dia masih bertunangan sudah mau diceraikan sama Yusuf? Kalau di Islam tidak pernah dia tersentuh oleh seorang laki-laki pun, tidak pernah dia bertunangan dengan seorang laki-laki pun. Di agama Anda baca Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Yusuf yang hanya bertunangan pun ingin menceraikan beliau. Ada apa? Islamlah tempat memurnikan akidah para nabi. Di kitab saudara, Lut diperkosa sama anaknya. Oke? Daud memperkosa bininya orang. Hanya di kitab saudara itulah yang aneh-aneh gitu loh. Kalau di Islam mana ada yang kayak begitu? Boleh saya sangka sedikit, Bang? Iya, silakan. Jadi gini, tadi masalah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Memang benar. Kalau di Alkitab mengatakan, itu bukan saya yang bilang ya, Alkitab mengatakan bahwasanya Yesus berkata, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Itu benar. Tetapi abang mengatakan, kalian siapa? Kalian kan orang Indonesia, bukan orang Israel. Itu benar, Bang. Kita 100% bukan bangsa Israel, kita 100% orang Indonesia. Tetapi Iya, maksud saya juga begitu. Jangan terlalu menjudge bahwa kita ini bukan Israel. Loh, emang Anda Israel? Bukanlah, kita kan tidak bisa tahu. Gennya orang turun-turun, Loh, 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 kita loh, nggak loh, bisa. loh. Itu anda Oke. namanya zalim itu. Tetapi gini, Bang, satu gini ya, di Matius bentar, di Matius berapa ini? 28. Di Matius berapa nih ya? Yang ini, abang tahu juga pasti. Yang ini ya, saya bacakan aja langsung. Ayat 23 ya. Ada perempuan mengikutinya kan. Terus jawab Yesus ayat 24-nya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya, dia sudah menyediakan roti ini untuk bangsa Israel, tapi dilemparkan kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi gini bang, bukan harus bangsa Israel, bukan harus kami Kristen ini orang Israel, berarti tidak patut dan tidak layak untuk mengikut teladan Yesus. Karena di sini dikatakan Yesus bagi Ya, yang beriman. Mungkin Besar. ya begitu juga Besar pemikiran iman. saya. Terlalu naif kalau cuma Jadi Israel abang aja. ya, Nah, betul. Abang terlalu naif Baik. kalau abang memaksakan kehendak abang gitu. Oke. Nah, ini Baik. Saya dasar akan iman. mengikuti keinginan saudara berdua. Ya, oke. Oke. Ketika Anda menggantikan posisi wanita tersebut, relakah Anda disebut sebagai anjing? Itu Aku tanya Enggak dulu. lah. Ah, enggak. Itu kan seperti Lucu hanya kan? Tuhan. Lucu Rasionalnya kan ente. pasti enggak. Lucu ente. Bagaimana mungkin Anda mau disebut domba? Anda mau disebut apa? Ya tanya manusia dulu. lah bang. Nah, Manusia. mana ada di situ ada domba dengan anjing? Pakailah logika. Itu- Anda tadi jangan terlalu naif katanya. Saya tanya, andai saja Anda yang menggantikan posisi ibu tadi, relakah Anda disebut anjing? Namanya Jel- bang, kalau kita Saya mau tanya. diselamatkan- Jelas tidak bang. Tidak. Oke, saudara Noah diam dulu. Yang satu ini siapa namanya sih? Lembe, bukan? Ya my hope lah bang. Enggak, nama Anda siapa? Tulisannya saya nggak bisa baca. My hope. Oh, my hope. Kupikir Lembe. Jadi gini, Bu. Jangan. Enggak, saya nggak bisa baca. Kecil. Iya. Saya pakai HP kecil. Nah, sekarang Pada mau kita ugi bang. oh, paling kita paling tahu gimana paling mau Iya. Lembe. Oke, jadi gini. Iya, Jadi iya, gini. iya. Oke. Saudara mengatakan Anda tidak rela disebut anjing. Ketika saudara tidak rela disebut anjing, apa jawaban Yesus? Imanmu benar? Tidak mungkin. Ayo, jawab saya. Ketika Anda tidak rela disebut anjing, apa kata Yesus? Oh, sungguh benar imanmu, my hope. Bisa gitu? Tidak bisa. Tidak Ketika mungkin, wanita tersebut mengaku, oke Yesus. Kenapa tidak mungkin? Ini cerita dalam kitab saudara. Ayo. Kalau Anda tidak rela disebut anjing, apakah mungkin Yesus mengatakan, imanmu betul, wahai orang Bugis? Saya tertawa, Pak. Kenapa? Akal saya masih sehat. Yesus mengatakan wanita itu adalah anjueung. Kenapa?
Kenapa? Karena wanita ini memang bukan domba. Jangan kemudian Anda melakukan pembenaran. Baca kitab saudara. Tak bacakan supaya Anda paham. Mau bahasa Bugis atau bahasa Indonesia aja? Udahlah, bahasa Indonesia aja, Bang. Nah, kalau bahasa Bugis tak kasihkan. Jadi di situ dikatakan begini. Setelah itu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan, seorang laki-laki bernama Love, Kanan, dari kota Kanaan, dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena anakku perempuan kerasukan setan. Ini coba lihat. Karena anakku kerasukan setan, bukan karena aku ingin dosa-dosaku ditebus, bukan karena aku ingin menuju jalan keselamatan, bukan karena aku mau ke surga, bukan. Tapi karena anakku kerasukan setan. Dan Yesus dikenal sebagai tabib. Yesus dikenal sebagai orang yang mampu mengobati. Pada hari Sabat orang berbondong-bondong diobati oleh Yesus. Dia datang kemudian, "Wahai Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan bom-bom dan dia sangat menderita." Tetapi Yesus kemudian sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa Yesus tidak menjawabnya? Kenapa? Begini, Bang. Kenapa Oke tidak lah, menjawab? Oke Kenapa lah, Yesus kalau tidak menjawab? di dalam tulisan Alkitab itu mungkin banyak yang salah ditulisnya Loh, seperti kok yang jadi kayak kau salah-salahkan? Kalau kau salahkan kitabmu, itu sama halnya kau salahkan agamamu. Sebuah agama yang kitabnya salah, meskipun kecil, maka agama itu pasti bermasalah. Kalau agamamu kamu sadari sudah bermasalah, ngapain kau masih menyembah manusia itu? Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan domba tapi guguk. Tapi karena hanya ingin menyembuhkan anaknya dari penderitaan karena dia dirasuki bom-bom kemudian, maka apa kata Yesus? Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Yesus mengusir. Tapi setelah Yesus mencoba mengorek informasi dari mulut ibu itu sendiri, barulah Yesus terkesima. "Hai ibu, besar imanmu, kamu ngaku anjing itu memang julukanmu." Itu kata Yesus tuh. Dia katakan apa? Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente siapa?" Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Maksudnya sujud sujud menghormat dan merendahkan diri di hadapan Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Andai saja ibu itu murka, "Enak aja kau ngatain aku anjing," maka Yesus tidak akan mungkin mengatakan, "Imanmu benar." Tapi karena dia mengatakan apa? Perempuan itu mendekat, Yesus mengatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing. Perempuan itu membenarkan, "Benar Tuhan, aku memang guguk." Oke lah, Bang. Nah, Semua. kok oke lah? Nah, sekarang Anda Oke lah. tidak mau kita begini. disebut anjing kan? Iya, betul. Nah, berarti Anda tidak imannya Anda tidak benar. Tidak begini. Oke Kalau lah, kalau Anda Abang sudah mengaku guguk, berarti Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda mengaku tidak terima disebut sebagai guguk, berarti Anda imannya tidak betul. Hanya ada dua pilihan itu. Anda ikhlas diterima disebut sebagai anjing oleh Yesus, berarti Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda tidak ikhlas disebut sebagai guguk, berarti Anda punya iman tidak betul. Kristen hari ini nanti dikatakan imannya betul kalau Kristen mengaku guguk. Mau enggak kalian mengaku guguk? Saya tanya. Mau enggak kalian mengaku guguk? Noah, mau enggak kalian mengaku mau enggak? Gini Bang Haji. Mau tidak? Saya tanya dulu, enggak ada gini-gini. Enggak Mau ada yang mau enggak Anda dikatain. itu dipanggil mau enggak? Enggak ada lah, enggak ada. Nah, Bang. kalau tidak ada, berarti kata Yesus iman Anda salah. Gini Bang. Ente mau apa sekarang? Mau jadi domba? Kayak mana? Bagaimana caranya domba? Serigala, anjing jadi domba. Kayak mana ceritanya itu? Anda masuk ke rahim domba. Oke lah, Anda Bang, masuk ke rahim domba yang lagi hamil, habis itu Anda nyolong keluar. Tapi apa mungkin Anda berbentuk domba? Pasti masih berbentuk wajah Anda. Akhirnya Anda menjadi apa? Manusia siluman domba gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.